saya record lagi ya. Saya record dulu ya. Oke, saya share screen lagi. Ini dia. Ini WireShark saya. Sama ya, kalian juga sama. Silakan pilih yang akan dibaca adalah interface WiFi. Jadi pilih interface-nya adalah interface WiFi. Saya nggak bisa, Pak. Siapa yang bilang itu? Ya, Pak. Desti. Iya. Nggak bisa apa nih, Desti? Ada tulisannya gitu dari kemarin-kemarin. WireShark-nya nggak muncul? Iya, Pak, ada pilihan WiFi gitu-gitu. Ya, Dia berarti tulisannya kamu installnya belum sempurna. Itu kemungkinan ada namanya Sempurna. Oh, saya uninstall dulu aja ya, Pak, nanti. Ya, install ulang. Oke, yang lain gimana? Apakah sama tampilannya? Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Sama, Pak. Oke, mestinya sama ya. Jadi saya lanjut ya. Saya mute dulu. Pertanyaannya nanti karena ini udah mau jam 3 nih. Saya mute dulu semua, mute all. Oke, saya mute all ya. Sorry, saya mute all. Jadi dengan WireShark ini kalian bisa membaca data yang melewati interface. Kok masih ada suaranya? Sebentar. Saya mute all lagi. Ya. Transaksi yang melewati lalu lintas data yang melewati interface wireless masing-masing. Ada IP address, ada destination yang kita pelajari di layer 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini ada protokolnya apa, IP-nya berapa, frame-nya frame keberapa, internet dia MAC address-nya berapa. Nah, sekarang kita akan mencoba transaksi suara VoIP ini, teknologi yang lama ini, yang si Trixbox ini, itu bisa dibaca datanya ya. Kita coba, ya silakan buka Zoiper-nya di laptop masing-masing. Saya buka Zoiper-nya. Oke. Ya, saya buka di sini. Oke, ini akun saya sudah aktif. Masih loading ya, belum aktif. Kalian lihat di sini ada tujuannya ke mana nih ya? Ada macam-macam nih ya. Nah, ini sudah hijau ya. Oke, jadi akun saya sudah hijau. Nah, ini saya akan menghubungi apa namanya? Nomornya 911 tadi misalnya ya. Saya dial. Pada saat saya dial, maka di sini ada transaksi UDP. Oke, jadi dia akan minta conference pin number-nya, saya masukkan 1, 2, 3. Oke. Ya, ini sistemnya membaca. Oke, ini sudah masuk. Suaranya sudah masuk, walaupun bising banget ya. Oke, saya mute. Dan akhirnya saya akan mana yang angkat ini. Nah, oke, call end ya. Call end, selesai. Jadi panggilan 911 tadi selesai dan ini saya stop. Ya, WireShark-nya saya stop. Ya, ini WireShark-nya saya stop. Lalu kita bisa melihat di WireShark itu teleponi ya, ada menu teleponi ini. Ya, ada menu teleponi, kemudian di VoIP call. Ya, di VoIP call ini. Nah, ini dia. Ini panggilannya. Ini transaksi panggilan suaranya tadi. Ini bisa manage participant, saya unmute lagi. Panggilan ini bisa dibaca ya oleh si WireShark. Ini bisa di play. Ya, ini di play, ini lagi di play. Nah, ini dia. Inilah masih ada suara ayam tadi. Ada suara ayam, di mute dulu dong. Matiin dong. Yang merasa deket-deket ayam gitu. Nah, masih itu kayaknya. Siapakah itu? Ayam siapa ngaku nggak? Belum selesai ya. banget itu. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi inilah yang saya katakan di kuliah, bahwa data itu bisa disadap, ya, bisa dilihat. Ini bisa di play ya. Ini si WireShark bisa membaca, mengcapture datanya. Saya play di sini. Suaranya, nah ini lagi putar nih suaranya nih. Ya, ini lagi putar suaranya. Kalian pun juga bisa sebenarnya ya. Jadi transaksi voice kalian itu melalui aplikasi WireShark
itu bisa disadap, bisa dibaca. Oke, saya ulangi. Ya, untuk membacanya dari sini ada teleponi, ada VoIP call, ya. Ada VoIP call dan di sini ada transaksinya. Setelah selesai, kalau misalnya ada banyak panggilannya, dia akan muncul banyak di sini. Dan kalian juga bisa membaca, menganalisisnya dari RTP stream ini ya. Ini ada namanya, SIP statistik saja dulu ya, SIP statistik. Nah, seperti ini. Tadi lagi ada yang ini ya, ada yang telepon ke ini ya. Nah, ini RTP stream. Jadi ada namanya RTP stream analysis, ini ada analyze, dan kalian bisa melihat kualitasnya seperti apa. Ya, ini datanya, hasil analisisnya lihat, max jitter-nya ada 18 milisecond, minus jitter-nya 0,75 milisecond, kemudian max Q-nya dan seterusnya. Yang paling penting adalah jitter ini ya. Jitter ini kalau misalnya suaranya nilainya besar, misalnya berapa detik, itu pasti kualitas suaranya nggak bagus. Ya, jadi ini silakan kalian baca sendiri dan ini menjadi analisis kalian ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak nyambung, Pak. Tadi itu gimana Pak cara Nggak nyambung. RTP stream? Oke. Cara nampilin tadi yang analisis Bapak tadi kayak mana? Bingung saya. Oke ya, saya ulang lagi ya. Supaya nggak bingung, saya mute dulu. Supaya yang jelas ya, saya mute dulu, sorry. Saya mute lagi. Halo. Ya, saya mute dulu semua ya. Nah, jadi untuk menjalankan capture data kan kalian buka Wireshark ya. Wireshark ini dijalankan, ini saya close dulu misalnya. Oh, nggak usah saya close ya. Jadi jalankan Wireshark-nya, kemudian kalian transaksi VoIP ya. Jadi Wireshark berjalan, kemudian ada transaksi voice. Nah, transaksi voice ini tadi, ini akan tercapture di aplikasi Wireshark-nya. Semuanya. Jadi transaksi apapun itu masuk ke dalam Wireshark. Jadi tidak ada pengecualian ya, tanpa pengecualian. Ya, tanpa pengecualian. Sehingga nanti kalian bisa menganalisis datanya itu dari Wireshark-nya ada menu teleponi ini. Teleponi ya, kalian stop dulu tadi ya, di stop dulu datanya. Kemudian teleponi, lihat VoIP call. Nah, di VoIP call ini kalian bisa lihat transaksi VoIP-nya apa saja dari jam berapa. Siapa yang nelpon dan dari mana ke mana. Ya, ini dari from 007 ke 911 itu tujuannya. Dan bisa di play ya. Kalau kalian klik play stream ini, itu bisa menjalankan atau menyadap transaksi suara percakapan yang dilakukan sebelumnya ya. Nah, ini ya, jadi bisa di play streamnya, bisa dijalankan. Nah, ini ya, ini lagi jalan. Nah, ini dia. Ini voice-nya, ini adalah suara yang tadi telepon sebentar tadi ya. Kalau diklik play, maka kalian bisa mendengarkan suaranya. Apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian diskusikan, akan bisa terbaca di sini. Itulah proses namanya digital forensik menganalisis data ini ya, suara ini seperti apa. Nah, kemudian ini yang untuk memutar suara, mengcapture suaranya, ada juga fitur yang menganalisis kualitasnya. Ini menjadi tugas kalian minggu depan. Kalian lakukan analisis teleponi sama, ada namanya RTP stream. Coba dibaca nanti RTP itu apa. Saya tidak menjelaskan detail. Klik RTP stream ini. Ya, kemudian kalian pilih yang mana transaksinya yang kalian akan analisis. Ya, seperti ini. Contoh, perhatikan yang ini ya. Perhatikan yang paling atas, tolong semuanya perhatikan. Yang bagian atas ini, lihat, ada paketnya 1718 paket, cara membacanya ya. Loss-nya 0,0%. Artinya, paketnya itu sempurna, diterima dan dikirim sempurna. Semakin besar loss ini, misalnya sampai 20%, 30%, kualitas link kalian berarti jelek, tidak bagus. Lalu max jitter. Jitter ini semakin kecil nilai jitternya, ini dalam milisecond, maka semakin bagus.
Rata-rata min jitternya 0,7 milisecond. Ini kategorinya masih bagus. Nah, sekarang saya akan minta kalian minggu depan mencoba, skenario-nya begini ya. Tolong dibandingkan, ada 2 panggilan voice call ya. Saya stop dulu. Oke, ini saya unmute dulu semuanya. Sampai sini untuk membacanya, apakah kalian bisa pahami? Paham, Pak. Bisa Bisa ya? Paham. Oke, jadi dari VoIP telefoni ada RTP stream. Nah, sekarang saya minta minggu depan kalian mencoba, boleh dicoba dengan temannya. Skenario-nya begini. Kalian kan tethering handphone ya, pakai laptop tethering ya, betul? Pakai wifi, Pak. Betul. Oke, ada yang wifi, ada yang enggak. Saya minta ada 2 skenario. Skenario pertama, kalian analisis panggilan voice itu dekat dengan sumber akses point. Nah, Jadi dekat dengan suatu wifi gitu, Pak? Ya, betul. Jadi, 1 kali panggilan, kalian buat panggilan call dengan teman kalian boleh. Posisinya itu, atau kalian coba simulasi sendiri, misalnya handphone orang tuanya atau handphone bapaknya dipinjem gitu. Sama-sama dekat dengan sumber akses point, misalnya. Artinya, secara logika, itu kualitasnya akan bagus. Panggilan pertama. Lihat dari paket loss dan nilai jitter. Jelas? Kemudian yang kedua, skenario yang percobaan yang kedua, kalian agak jauh dari sumber akses point. Tapi masih tercover gitu ya. Misalnya kalau ini jarak 2 meter, jarak semeter, ini kalian agak menjauh dikit lah. Misalnya jaraknya 10 meter misalnya. Lakukan panggilan, kemudian capture datanya, dan lihat analisis RTP stream-nya. Seperti apa? Untuk tugas minggu depan. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Jelas angkat tangannya? Jelas, Pak. Yang nggak jelas angkat tangannya? Saya mau nanya pada Oke, Almira mau nanya. Saya mute dulu semua. Oke, Almira. Gimana, Almira? kalau misalnya dia bisa teleponan tapi nggak ada suaranya gitu, Pak. Dia bisa Apa, telepon Bang? tapi nggak ada suara. Heeh. Kenapa? Dari handphone gitu ya? Iya, misalnya dari laptop nih, laptop kan kayak mikrofonnya suka jelek gitu. Jadi kalau tapi nggak kesimpan tuh suaranya. Apa dia masih kelihatan gitu apa enggak nanti di Ya, Wireshark-nya? mestinya dia nggak kelihatan ya. Tapi bisa jadi kalau hanya problemnya itu adalah mic-nya kita. Misalnya mic saya bermasalah nih, tapi kan partner kan mic-nya nggak masalah. Nah, jadi kan suaranya kan masuk ke tempat kamu ya. Nah, untuk mengujinya ya dilihat di play stream-nya tadi ada suara lawan kamu. Nanti mungkin suara kamu nggak ada gitu, nggak ada masalah. Gitu ya Almira ya. Ya, Pak. Oke, yang lain silakan. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita stop nih udah jam 3. Ada? Saya, Pak. Siapa nih? Sebutin namanya. Hilmi, Pak. Oke, Hilmi. Silakan Hilmi, gimana Hilmi? Tugasnya itu gimana, Pak? Formatnya dalam bentuk Word apa gimana? Bentuk Word saja. Jadi formatnya nanti dalam bentuk Word. Kalian capture ya 2 tadi perbandingannya. Kalian bandingkan manakah nilai yang bagus. Kemudian nanti nanti kita bahas di kelas seperti apa gitu ya. Di kelas lagi online. Lupa saya. Kita online ya. Ya, jadi Terus isinya itu cuma capture apa dijelasin juga, Pak? dijelaskan. Jelasin poin yang tadi dijelasin Bapak ya? Betul. Yang- Jadi lihat poin parameternya, pengujian kalian kan pasti akan beda-beda nih. Pasti akan beda-beda antara A, B, C. Nilainya pasti akan berbeda, pasti unik gitu ya. Providernya juga bergantung dengan provider juga. Jadi di capture di Word, kemudian di hasil data pembacanya seperti apa dan kesimpulan kalian apa. Gitu Hilmi ya. Ya, makasih Pak. Oke, yang lain silakan. Ada? Oke, Deadline-nya Rizky. kapan, Pak? Deadline-nya minggu depan lah. Oke. Deadline-nya minggu depan. Nanti Di kelas ya Pak kumpulnya? Betul ya, di Viklas. Nanti saya buka Dropbox-nya nanti. Ada lagi? Rizky. Oke, Rizky gimana? Rizky Hadi, Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Pak, ini saya mau nanya. Tadi kan kata Bapak, karena kan wifi masing-masing orang beda-beda kan, Pak ya. Jadi kan
apa sih namanya, mau nelpon siapanya aja kan beda. Itu berarti kalau misalnya nanti nambah ekstensi yang ada di Trixbox admin tadi boleh nggak, Pak? Boleh. Silakan ditambah. Oh, yaudah. Tapi tolong jangan dirubah konfigurasi setting yang utama ya. Ya kalau paling tambahkan extension saja. Jangan lupa setelah menambahkan extension, klik apply ya masing-masing. Pastikan itu ada menu apply-nya. Kalau enggak dia akan sistemnya semua off semua. Oke. Gitu ya, Rizky ya. Yang lain silakan. Ada? Jelas? Cukup semuanya? Jelas. Yang lain, Jelas, apakah jelas semuanya? Oke, Jelas, Dava. Pak. Sangat jelas. Kasih jempol tapi nggak ada gambar. Oke, jadi silakan dikerjakan ya. Dianalisis data, Iya, Pak. kemudian lakukan voice call, kemudian seperti apa, monggo bereksperimen. Minggu depan kita masih lanjut lagi topik tentang VoIP ini. Minggu depan baru kita ke materi lagi. Oke ya, clear ya? Clear, Pak. Oke, karena udah jam 3, ini udah mau asar. Begitulah kegiatan kuliah kita. Mohon maaf kalau banyak trouble gangguan, 3 kali on off kita ini ya. Apa boleh buat lah gitu ya. Kita jumpa lagi minggu depan pada jam dan waktu yang sama, jam 1:15. Lagi-lagi jaga kesehatan, stay at home katanya ya. Ya, kalian stay home, saya stay at office. Mudah-mudahan kalian dan keluarga semuanya sehat, semuanya amin. Ya, saya Heri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya. Terima kasih, Pak. Yo, sama-sama. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Semuanya. Yo.